Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Keluarga besar Madrasah Aliyah Kuireng, mbak-mbak dan mas-mas sekalian, asatidzatul kiram. Mudah-mudahan majelis ini sebagai Riyadul Jannah, sebagai media kita bisa berkumpul bareng besok di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kalau sampean berjalan-jalan ke Harvard University di Fakultas Hukum di Harvard University ini, di pintu gerbangnya itu ada 3 kata mutiara tertulis. Sudah pernah ke Harvard belum? Makanya ini belajar nyereng, besok kuliah terserah, terbang kemana terserah. Ya tapi nek mari nutup bisik gitu. Pertama dari Agustino Hippo, kemudian makna Carta, dan ketiga ini justru ayat Al-Quran tentang keadilan, tentang etika hukum. Dari surah An-Nisa berapa? 100 berapa itu? 53 enggak berapa, apa 54 ya. Itu dipapar di Fakultas Hukum di koridor gitu. Ketika ditanya mengapa mengambil ayat Al-Quran sebagai banner, sebagai slogan seperti itu, jawabannya karena inilah yang paling fair di dalam dunia hukum dan paling beretika. Tidak pandang siapapun, keluarga pun tetap terkena. Sama ketika tahun-tahun kemarin saya ke Seoul di Korea Selatan, nyambangi keponakan saya yang menjadi anggota personil Blackpink di situ. Jangan beliau laporan menunjukkan bahwa Fakultas Kedokteran ini dosennya memberi tugas kepada mahasiswa agar mencari ayat Al-Quran tentang kulit dari informasi wahyu dari kitab suci apa saja yang membicarakan tentang kulit. Semua mahasiswa balik dengan tangan kosong, tidak ada satupun yang menemukan kalam suci wahyu langit yang membicarakan tentang kulit, kecuali ternyata yang menemukan ini seorang cewek mahasiswi. Ini cowoknya embuh lapor kakak aku. Disodorkan bahwa konteks neraka, orang yang disiksa di neraka itu begitu dibakar mateng, kemudian kulitnya diganti baru. Ulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Nah, pesantren, orang santri membaca ayat ini konteksnya neraka jahanam, justru dosen pembimbing kedokteran ini mengatakan, nah itu yang kita cari, itu apa? Orang dibakar terus kulitnya mateng kabeh merotoli diganti lagi. Nah ya itu artinya Al-Quran memberi inspirasi kepada kita bahwa kulit itu mempunyai sistem peremajaan sel, ganti sel. Dari itulah maka Korea Selatan menjadi paling maju dalam dunia face up, dalam dunia perkulitan sing
kulitnya elek dihalusno, motone sipit diombokno, sing irunge pesek gak usah sedih, sampean kesul paling 3 jam sudah selesai, bangir sudah. Itu artinya Islam ini dengan yang akan kita pelajari di sini di pesantren ini, kita ini bukan mempelajari ilmune manusia biasa, tetapi ilmune Gusti Allah. Ilmune Gusti Allah yang diturunkan, kemudian kisi-kisinya ini dipelajari utamanya di pondok pesantren. Nah, inilah yang saya jadikan dasar bahwa belajar di pondok pesantren itu tidak sama dengan belajar yang di luar pondok pesantren. Belajar di pondok pesantren ini membentuk santri ini menjadi benar sekaligus pinter, atau dibalik menjadi santri yang pinter sekaligus benar. Keduanya tidak bisa dipisah, tapi andai dipaksa, andai diperkosa untuk memilih di benar tanpa pinter atau pinter tanpa benar, maka pesantren memilih lebih baik benar walaupun tidak pinter dibanding pinter tapi tidak benar. Karena orang benar itu walaupun nggak pinter tapi bisa membenarkan, membuat maslahah umat menjadi berperilaku benar. Tapi kalau orang pinter gak ada benar, iki bisa minteri wong. Sekian orang yang tertangkap KPK yang korup itu, apa ada yang bodoh? Enggak ada yang bodoh. Semuanya pinter-pinter, sarjana pinter-pinter semua. Untuk itu menjadikan orang pinter menjadi benar itu susah sekali. Membenarkan orang pinter itu susah, tapi kalau meminterkan orang benar itu lebih mudah, karena benar itu ada sekolahane, ono kurikulume. Tapi untuk membuat pinter itu gak ono kurikulume. Kiai di pondok pesantren itu sebelum memberi pelajaran itu sudah mendidik dulu. Contohnya pagi bangun, persiapan untuk sholat subuh. Maaf ya, pengalaman saya waktu di pengurus, kalau untuk sholat subuh di pondok laki-laki itu semuanya mesti ikut sholat subuh. Tapi laporan dari pengurus pondok putri itu enggak semuanya jamaah subuh. Ya karena ada syai'un. Kan ada yang enggak sholat subuh kan? Libur ya? Nah, kita tidak tahu ini libur apa enggak libur, itu wis wallahu alam piye gitu. Sangat mungkin yang tidak libur itu melibur-liburkan diri. Itu laporannya di pondok itu. Dan subuh itu tempat waktu fajar menyingsing, makanya para santri, para kiai itu juga menganjurkan disambutlah dengan melek, dengan ibadah, kemudian pagi harinya menyongsong hari ini menjadi cerah setelah fajar. Saya punya anak perempuan, tak titeni. Kalau dia males, walaupun setelah sholat subuh itu durung, kalau males nggak ada kegiatan loh, itu durung copot mukena rukuh, itu turu sak rukuh pisan. Sampean pernah ya, ono nih, anget itu, mari saya subuh terus ngantuk melungker sak rukuh pisan kusal anget ternyata. Kok ada yang senyum-senyum kemungkinan ya ono sing ngono. Ada lanang enggak pakai sarung. Ini beda lagi. Karena dia laki-laki belum bangun. Belum bangun ini matanya belum bangun, tapi zaidunnya sudah qaimun dulu kita wanita. Ya karena menurut teori kesehatan, laki-laki sehat itu bisa ereksi 2 kali dalam 1 malam tanpa disadari gitu.
Nah ini kan sehat-sehat semua, membahayakan nih sehatnya ini. Baik. Masuklah kita ini di ranah pondok pesantren Tebuireng dalam rangka mencari ilmu. Mencari ilmu di pondok pesantren sekali lagi bukan untuk memburu menjadi pinter saja, salah. Hanya memperoleh ilmu saja itu salah. Tetapi lebih dari itu adalah buah dari ilmu itu menjadikan pribadinya menjadi solid, menjadi baik, menjadi manfaat, atau dalam bahasa populer disebut berbarokah. Maaf ini. Sampean masuk di sini bareng, waktunya bareng, kelasnya podo, bukunya sama, guru yang mengajar sama, lulusnya tahunnya sama, melbune sama. Coba sampean angen-angen, kira-kira manfaatnya di masyarakat sama apa enggak? Enggak sama. Kok bisa ya? Kok bisa? Tidak menjamin sing pinter top itu terus manfaat. Tidak menjamin, masih ada nilai kebenaran. Ibarat orang dagang, ini saya dengan Mas Rofik ini bedak, rometer, semuanya sama, dagangannya buah sama kabeh, sama, bukae sama, materi yang dijual sama, tutupnya sama, kira-kira larisnya sama apa enggak? Loh, enggak sama. Kok bisa enggak sama? Mungkin yang jualan yang satu lebih cantik dibanding yang lain, lebih ramah, lebih murah, lebih familiar, mungkin seperti itu. Karena itu maka etika di dalam belajar di pondok pesantren menuntut ilmu ini harus dipahami dua sisi. Kiai itu, guru di pondok itu siang memberikan ilmu, mentransfer ilmu ini sampai bisa. Tapi malam itu kiainya itu mentransfer ilmu dengan mendoakan. Malam didoakan. Bedanya kiai dengan pendekar. Kalau kiai loh ini, umpama mempunyai ilmu 10, itu mesti diajarkan kabeh. Nek iso diajarkan 15. Empu, sing 5 tuku pulaan ndek endi, sembuh. Transfer. Mungkin Pak tadi kiai ini punya ilmu 10 tapi ingin memberikan itu 15, yang 5 itu kondi. Ya mungkin pesen dengan online kan pakai online saja, pakai Tuhan yang mentransfer, biarlah COD sendiri gitu. Tapi kalau pendekar ini punya ilmu 10, punya jurus 10, tidak mungkin diajarkan 10, paling diajarkan 8 atau 9, sing siji disimpen dhewe, jagani ku muridnya kurang ajar, ngelawan gurunya jurus pamungkas. Semua pendekar seperti itu. Ilmu yang pamungkas 10 itu baru diberikan sekarat, kate mati. Panggil salah satu muridnya yang paling senior terus dipejak terus no padepokan. Nah itu beda. Dengan demikian maka waktu mencari ilmu itu tidak bisa dengan otak saja. Belajar tidak hanya dengan otak saja, tapi dengan hati, dengan doa kita pasang. Makanya kenali baik-baik siapa pengarang kitab itu. Maka kiai-kiai itu kalau mau mengajar juga pakai Al-Fatihah, ada deposit yang ditabung di pemilik ilmu itu. Biarlah nanti di dalam mendownload ilmu itu kita bisa lancar, sama-sama pas lancarnya, passwordnya kena. Terus setelah mempelajari ilmu
tidak bisa ilmu itu dibiarkan. Ini ada laptop, buka di Word, ketik, ketek, semua ketik, dibiarkan atau disimpan. Setelah nulis artikel, dibiarkan atau disimpan? Disimpan. Kontrol S, kasih nama. Tujuannya apa? Nanti kalau kita butuh bisa dilihat kembali file itu muncul. Kecuali sing ngetik goblok. Mari ngetik dijarno, terus pateni gitu aja, ya hilang. Lah belajar di pondok pesantren itu bireng di mana dari pondok pesantren belajar agama. Itu seperti itu harus mempunyai saving, mempunyai kontrol S itu. Begitu selesai belajar atau mutolaah atau apa, jangan tutup lalu tidur. Titipkan dulu, save dulu ilmu ini, titipkan kepada maha operatornya, maha harddisknya itu, yaitu Allah. Lintas giga sudah Allah. Dungo. Nah, biasanya dikoni orang dungone ini ada yang dari sanawiyah atau dari sini juga banyak ya. Nah, kayak itu dungane. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tu. Ya Allah, saya menitipkan kepadamu yang sudah saya pelajari. Titip Gusti, titip. Nah terus farduhu ilayya, tolong kembalikan lagi kepada kami, kembalikan keingatan kami lagi, indah hajati ilai, ketika saya butuh. Sama dengan teori komputer. Ya Allah, saya titipkan ilmu. Nah, berat tidur. Ilmu yang sudah di-save di situs Tuhan ini terserah Gusti Allah. Sangat mungkin diberikan ketika butuh saat sekolah, saat masih menuntut ilmu, yaitu waktu belajar bisa nyembung, jawab ujian begini dan lain-lain. Atau mungkin diberikan oleh Gusti Allah dibaliknya tadi, farduhu ilayya, tolong kembalikan Gusti ketika saya butuh. Butuh kapan? Mungkin tidak diberikan waktu di sekolah, tapi ini di masyarakat nanti. Ketika di masyarakat membutuhkan ilmu itu, tiba-tiba diingatkan lagi oleh Allah. Nah, inilah bedanya santri dengan yang tidak. Karena itu maka coba sakmene akeh ini kan, kalau di masyarakat kan pasti ya menjadi lampu lah, menjadi bunyai, embuh kelas opo terserah kan. Ya mungkin ada yang bakat, nah sama aja dengan alumni-alumni, lihatlah. Alumni-alumni ketika kumpul kabeh iku biyen potongane embuh gak karuan. Ternyata harus dadi ngene, iki dadi bunyai, iki dadi DPR, dadi iku balik kok itu. Semuanya bermanfaat di situ, ilmunya dikembalikan lagi. Nah, karena itu maka saving atau penyimpanan ilmu menurut teori pondok pesantren ini menjadi penting. Kita nggak bisa mengandalkan otak kita sendiri, tapi minta bantuan Gusti Allah. Nah, agar shift kita ini kuat, piye carane mengabadikan harddisk ini sehingga tidak gampang kena virus. Salah satu contohnya yaitu dengan taat kepada Allah. Untuk itu saya di sekolah ini jalur mencari ilmu secara konvensional, secara alami, yaitu belajar. Tapi ada nggak orang pinter tanpa belajar? Ya no. Nabi nggak mau belajar, tapi mendapat bisik dari Allah langsung. Naba maknanya berita, nabi artinya orang yang dibisiki langsung oleh Tuhan.
pinter, gak tahu belajar. Tapi awak ini kan duduk nabi. Delok potongane lah. Di Jombang ya tahu anak sing ngaku nabi, sapa jenenge pian? Jari wong daerah Jombang kono ta. Ngaku dadi nabi. Lah nek nabine jenenge Jari, nek selawat piye? Allahumma sholli ala Jari, masa ngono. Enggak karuan kabeh. Nah, pada saat seperti ini, maaf, santri ini akhirnya ilmu yang diterima itu dua. Selain dia pinter dengan otaknya tadi itu bisa menyerap ilmu, mentalitasnya juga terbangun. Inilah yang sumber produktif. Produktif itu manfaat itu produktif, berkelanjutan. Karena itu mungkin saya tidak banyak membicarakan ini, tapi ada juga orang yang mendapat ilmu menjadi cerah, menjadi bersinar saat di masyarakat, melebihi pada saat dia belajar di pondok pesantren. Itu dari mana? Ya dari buah ketakwaannya itu, dari buah riyadhahnya, dari buah kepatuhannya terhadap aturan. Kesimpulan akhir ngene, di pesantren itu patuh, pokoknya ojo melanggar, umpamane gak iso meneng gak apa, sing penting ojo melanggar. Guru itu, ya saya bicara diri saya sendiri, tidak ada yang pernah memarahi siswa yang tidak bisa. Maaf ya, arek sing gak entos itu bahasa Filipina goblok. Saya tidak pernah, sekalipun saya tidak pernah memarahi arek gak iso. Tapi saya gelek memarahi arek gak serius. Ingat ya, berhasil itu tidak wajib. Sekolah itu gak wajib, pinter gak wajib, berhasil gak wajib. Tapi yang wajib itu ikhtiar, sesungguhnya. Terus gak pinter gak ikhtiar, ikhtiar saja oleh 10 yaitu pemberian Tuhan, oleh soko yaitu, tapi serius oleh pitu yaitu. Ingat, sing wajib itu ikhtiar sesungguhnya. Ini jumlahnya imbang antara cewek dan cowok ya, banyak cowok sedikit. Kalau tren di pondok-pondok lain, mungkin di lembaga lain, ada juga yang trennya itu ceweknya lebih banyak, terutama di pondok Al-Quran. Berkali-kali ada wisuda Al-Quran, hafidh sing akeh itu cewek. The best 10 termasuk beras itu sing menduduki itu 10 terbaik itu banyak cewek. Di sini tahun ini ya ada sing apik gitu. Ada tak? Iya. Iki piye iki kok? Hari-hari ini rek anak-anak akan dani. Aku ingin tuku dari Tebuireng 3, Tebuireng 4 di Riau, yang Dewi sudah itu 15 itu keduanya cewek, celana biru. Sama Tebuireng 4 itu ada juga cewek bagus. Loh, ternyata Gusti Allah itu menjawab kesumbungan orang Jerman yang dulu pernah agak menghina kepada orang-orang Arab termasuk Mesir, bahwa guru besar atau profesor doktor di Jerman cewek itu sudah 20%.
20% itu dari cewek. Ngenyek gitu. Wah, orang Islam itu bermodal itu lanang gini wedoknya ketinggalan. Sekarang dibalik. Di Emirat, Iran dan lain-lain, Iran itu sudah sampai 66%, katanya sudah 70% itu mahasiswi. Sekarang kalah. Jumlah guru besar di Mesir sekarang sudah 30%. Jadi melampaui yang ada di Jerman persentase. Jadi hati-hatiin loh. Awakmu disalib mbak-mbak loh, iki padha awas loh. Awakmu kalah karo mbak-mbak dalam ranking tertinggi the best tadi daripada kon kalah karo cewek-cewek sunat maneh bareng. Sunat maneh bapak. Ya saya kira itulah. Demikian tadi aplaus untuk Pak Kiai Haji Musta'in Safi. Tadi saya kira anak-anak sudah cukup panjang lebar bahwa kita ini di pesantren tujuan utama bukan untuk pinter tapi juga untuk benar berakhlak yang mulia, jadi orang solih solihah. Jangan lupa belajar di pesantren, setelah belajar kita saving, dititipkan kepada Allah, berdoa kepada Allah, dititipkan pada suatu saat kita butuhkan, kita diberikan oleh Allah ilmu yang kita titipkan tadi, begitu ya. Amin Allahumma amin. Dari pemaparan-pemaparan ini, bagaimana agar ilmu kita ini kuat, ingatan kita ini kuat, beliau menyampaikan kita lakukan hal yang baik, taat kepada Allah. Di ketaatan kepada Allah ini cukup menentukan, menjadi modal besar kemanfaatan ilmu yang kita peroleh nanti ketika kita terjun di masyarakat. Banyak orang yang sesungguhnya tidak pandai-pandai amat, tapi di masyarakat luar biasa. Ada orang yang luar biasa di pondok, bahkan teman saya ini jago kritik, guru-gurunya dikritik. Wah, gurunya dikritik, pinter, mulai alah jebles, gak terpakai. Bahkan pernah datang ke Tebuireng, cak, aku kayak jam mulang boh, ya Allah, pinternya kayak ngono biyen, mulangnya gak iso di masyarakat. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kamu kemarin saya singgung, penyakit mondok pertama gak betah, kedua kemarin apa? Melanggar peraturan. Jangan sekali-kali sengaja maupun tidak sengaja kamu melakukan pelanggaran. Kalau sudah terjadi, jangan malu-malu minta ridho kepada sang guru, kepada sang kiai, agar ilmunya nanti ke depan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab, karena tadi beliau sudah menyampaikan kayaknya mulai ada tren wanita yang maju. Coba saya tes ini untuk wanita, silakan angkat tangan untuk bertanya kepada beliau terkait apa yang disampaikan, atau yang tidak terkait sama sekali tidak apa-apa, tanya sak karepmu, sak muni-muni nih. Pokok tanya, jangan malu-malu, kucing ya. Ya silakan angkat tangan, tunjukkan bahwa kamu adalah santri Tebuireng. Wah, monggo Pak Hafid, yang putri dulu Pak Hafid. Cari nyawa yang pemberani. Sebut nama dan jurusan, jangan lupa akan dicatat. Monggo. Ini kamu kesempatan untuk bertanya kepada beliau langsung, seumur hidupmu belum tentu ada kesempatan lagi. Silakan. Belakang. Iya. Ya, sebut nama dan jurusan. Siap, putra bertanya. Ojo ngisi-ngisi nih yo. Kadar aliyah kawan ditakok. Atau yang putra dulu aja. Kalau ini biar
Biasanya nunggu Pak, itu malu-malu kucing itu. Kayak kemarin berani bertanya ketika saya menyampaikan, jangan malu-malu. Masih irung pesek gak apa-apa takut. Atau yang putra dulu, oh Pak Hafid, yang putra dulu Pak Hafid, angkat tangan, ditunggu gantian. Tepuk tangan untuk yang angkat tangan. Monggo Pak Hafid, yang putra dulu Pak Hafid. Oh, yang putri dulu, oke, yang putri dulu, silakan. Yang putra ada angkat tangan. Gimana? Oh. Berdiri. Sebut nama, jangan malu-malu, kucing. Gimana cara menanggapi perbedaan? Gitu dong. Oke, silakan. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Amanda. Mau nanya, gimana caranya menanggapi perbedaan mazhab? Oke, bertanya bagaimana menanggapi perbedaan mazhab. Kemarin ya, ada agama NU, ada agama Muhammadiyah. Ya silakan, langsung 2 orang. Kalau ada 2 orang langsung tidak apa-apa. Tadi, yang katakan tadi, siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah Sya'ban Nugraha dari jurusan IPA. Saya ingin bertanya, apa filosofi dan makna dari lambang tebu ireng? Logo tebu ireng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filosofi makna lambang kebiren. Sakjane ndek ono ya kantor pusat waca dhewe. Ya udah, ada lagi? Ya itu, depan Pak Hafid. Nama dulu sebutkan, berdiri, ojo duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahim dari jurusan MAKK. Mau tanya Yai, bagaimana untuk menyikapi dan cara menghadapi diri sendiri maupun teman sebagai seorang murid yang kurang menunjukkan nilai-nilai sebagai seorang murid yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari 3 pertanyaan tadi jawabannya wallahu a'lam. Mari. Mazhab itu artinya pemikiran. Bermazhab artinya mengikuti pemikiran tokoh. Ini tokoh agama. Mengikuti total itu namanya taklid. Kadang orang jelek sekali mengatakan taklid buta. Ya soalnya orang buta itu ya mesti taklid. Kalau mengikuti pemikiran imam mazhab tapi mengerti dasarnya, itu namanya muttabi atau itba. Kalau mengikuti persis seperti Rasulullah, itu namanya ittiba. Ada tasdidnya. Apakah taklid itu boleh? Suatu ketika justru wajib. Hari-harian kita itu taklid, buta lagi.
tak pikir-pikirlah. Saya mau membahas dari informasi Al-Quran. Informasi Al-Quran itu ada yang namanya bayan, informasi. Ada namanya balag, penyampaian. Ada namanya huda, petunjuk. Ini orang yang menyampaikan itu namanya balag, mubaligh, menyampaikan seperti sampean menjadi pemuka masyarakat, memberi pengajian, itu tabligh, balag. Bayan itu informasi, petunjuk, informasi, informasi saja, explain, bayan. Saya sering membuatkan contoh supir, ya, ngipir di tengah, di depannya ada pertigaan, seret ada pertigaan ke kanan dan ke kiri. Biasanya di depan itu ada rambu lalu lintas, kanan Surabaya 60 km, ke kiri Madiun. Nah, rambu lalu lintas ke Surabaya, kanan Surabaya 60 km, kiri ke Madiun, itu namanya bayan. Al-Quran itu bayan. Terus huda itu ketika pengguna jalan mengikuti petunjuk itu persis, gak rewel-rewel. Supir seret, ada pertigaan mau ke Surabaya, pasti belok kanan kan, sen kanan, tek. Nah, supir yang mengikuti petunjuk arah lalu lintas tadi itu, rambut itu namanya supir yang mendapat hidayah. Anaknya, gak ngandel aku tekek ya apa, gak ngandel. Nah, itu jenenge kafir, gak percaya dengan saya. Ketika supir ini tanpa pikir panjang percaya begitu saja dengan petunjuk lalu lintas, itu namanya supir taklid. Semua supir taklid, dan taklid ini membawa keuntungan praktis, keberkahan, nyaman. Di sini justru kalau ijtihad sendiri marah supir goblok. Tentu nih, seret, Surabaya sana, temen lah itu. Kita buktikan dulu rono tadi. Supir goblok, gak mari-mari, gak teko-teko itu. Leret ngecek kebenaran dalilin di pakai apa. Itu supir goblok. Supir taklid semua. Sehingga kita di dalam bermadzhab itu sudah pasti gitu ya, pasti memilih madzhab yang kita yakini benar, yang sedikit sekali resiko kesalahannya. Untuk melihat ciri madzhab yang mendekati kebenaran, yang benar, yaitu lebih hati-hati. Apakah perbedaan mazhab ini mesti jatuh ke salah? Enggak. Jadi kira-kira gini, lulus itu angka minimalnya 6. 7 lulus enggak? Lulus baik. 8 lulus baik. 9 lulus baik. 10 top. Sama lulusnya. Untuk menyikapi perbedaan pendapat, selagi pendapat itu masih berdasar pada nas yang benar, silahkan memilih dan pilihlah yang paling hati-hati, yang paling mendorong amal baik. Contoh, wudu. Imamuna Asy-Syafi'i untuk ngusap rambut kepala itu
Semua apa sebagian? Sebagian. Ini kan? Ya. Ya. Sah apa enggak? Sah. Ya kan? Guru Imam Syafi'i enggak, kudu akeh. Dalilnya sama. Dalilnya sama, wamsahu birusikum. Kita mengambil baknya sebagian, kita mengambil ruusnya sama. Maaf ini. Kitab yang kita pelajari, kita di Fathul Qorib itu Imam Syafi'i itu yang sederhana, yang tadi itu. Salafiyah Syafi'iyah kita ini loh, yang sederhana. Mengikuti wudhu seret begini, sah nggak? Sah. Sah. Iya, tapi apakah itu meningkatkan amal ibadah? Enggak. Itu standar minimal. Ya yang bagus lah wudhu seret. Di Al-Quran bukan rambut yang ditunjuk sebagai bahasa, tapi kepala. Wamsahu bi ru'usu kepala. Karena rambut ini tumbuh di kepala, maka dia mewakili kepala. Rambut yang tumbuh di luar kepala tidak bisa dibasuh. Contohnya tumbuh di wakil kepala. Waduh kan, jadi Al-Quran tidak salah, ru'us rambut. Batas kepala itu mana? Ini, nih, sing wedok-wedok rungono. Jadi rambut, spesial rambut loh, yang sah diusap dalam wudhu, yaitu rambut yang ada di wilayah kepala. Rambut, meskipun rambutnya kepala dari sini, tapi menjolor ke bawah, saking panjangnya. Kayak rambutnya artis-artis India itu kan panjang-panjang ya. Itu di luar rambut kepala ini, batas kepala nggak sah diusap sebagai perintah wudhu, nggak bisa. Rambutnya dawa ini tok. Nggak oleh. Karena ini di luar kepala, jadi yang sini saja. Sebatas ini. Yang potongan kayak segi itu apa yang ini kayak ada ya, potongannya bisel gitu begitu. Nggak percaya kan? Bisa elek loh, bapak sing elek itu. Ingat, rambut panjang yang di sini nggak bisa, harus. Nah, bagaimana menyikapi dua perbedaan ini? Cari yang paling mendukung amalan. Red. Ojo ngene tok red. Sah kok. Ditenono kon, nek baso apa iki rambut kepala ngene tok. Trit. Doa wudhu itu maknanya cerah. Besok di akhirat yang kena basuhan air wudhu itu bersinar kayak sinyal gitu. Di akhirat yang wudhunya ngene tok, iki meneh sinyal iki lendri gitu. Enggak sama dengan yang biasa pres gitu. Kok harus ketok. Oh, mesti mustahil ini begitu. Lah iya contoh sing apik tak gawe dhewe lah apa kae kon. Gendeng mangan kuburan lah katanya aku. Jadi orang itu besok yang wudhunya sempurna segini padang ya, bisa dipandu dengan wudhunya tadi. Makanya jangan sekali-sekali keluar kamar menuju tempat ilmu itu dalam keadaan kepet. You know the meaning of kepet? Apa kepet gue? Tidak wudhu, sudah dijeding mandi wudhu sekalian. Jadi dari kamar pergi ke majelis ilmu, ke sekolah itu dalam keadaan wudhu. Oh, malaikat mayungi mau memberi dukungan. Tapi kalau ke kamar gak wudhu blas, sing ngerubung setan.
makanya ngantuan. Tak ono kanca-kanca musing biyen-biyen. Saya di kelas ono sing ngantuk. Yakin tak usah. Iblis iki. Kene ngulang nemen-nemen persiapan gak karu-karuan. Kon durung lahir aku dari pelajaran wae pelajaran ngantuk. Keluar. Ukhruj. Wudu dhisik mari bali oman. Saya harap semua guru di Aliyah mempunyai ketegasan seperti itu. Daripada ngoceh karepe dhewe seret terus muridé turu ngiler iku padha karo ngulang mayit. Padha karo ngulang mayit gak karuan. Tangi. Luar wudu, seret, balik lagi. Lah terus yang wedok-wedok itu piye sing ngene? Ya terus ya gerak tahu apa gitu. Ya manfaat tapi wah pelajaran terus ngiler itu kan oleh-oleh ngiler. Wah menyinggung perasaannya guru dari ngantuk di kelas saat guru mengajar secara langsung menyakiti hati gurunya sendiri, menyinggung perasaan. Istighfar. Aja guyang-guyu. Aku ingin ini ya Bapak. Tak bahaya di mana? Di kelas wahai guru nerangkan kok ngantuk. Itu berarti menyakiti, menyinggung perasaannya guru. Ini ya. Terus Pak, ya Pak Jin. Pak wudu. Nah, gitu. Jadi cerah lagi terusan. Malaikatnya masuk lagi. Saya mau tanya ya, steril terhadap setan itu ajaran agama yang di pondok pesantren. Ketika masuk kamar kecil di WC, hubungannya biasa. Allahumma, nggak masuk jeding, masuk WC hubungannya biasa. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Kalau menga'udzuhi yang umum membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Loh kok beda ya? Nek selain masuk WC, setan secara umum, rajim secara umum. Tapi khusus masuk WC disebut jenis kelaminnya setan. Masuk WC a'udzubillahi minasyaitonir rajim enggak ngono kok minal hubusi wal khaba'is disebut jenis kelaminnya. Hubus itu setan lanang ta wedok? Setan lanang, loh kan setan lanang. Khaba'is setan wedok kan gitu kan? Kenapa begitu? Karena setan itu mempunyai job deskripsi, pembagian kerja sesuai dengan jenis kelaminnya. Saat yang masuk di kamar kecil di jeding itu yang masuk cowok, maka setan yang menggoda itu setan cewek. Loh gak percaya kan? Loh. Nah, ayo kita buktikan. Ada enggak laki-laki yang masuk kamar kecil jeding tidak pernah mengontrol burungnya? Ada enggak? Ada enggak? Menengok kata kamu, kayak takut karare loh. Ada enggak mas-mas ketika masuk kamar kecil sama sekali tidak pernah melihat, tidak pernah mengontrol burungnya sendiri? Enggak ada kan? Enggak ada semuanya. Makanya untuk menghindari, kata Sayyidina Ali, hindari jangan megang-megang pakai tangan kanan lah, tangan kiri. Nah, kayak gini loh. Gini, jangan tangan kanan. Ingat ya, aku tak ngomongin mas dhisik ya, mas dhisik. Dan di kamar kecil itu asik, orang bisa melamun berpanjang-panjang. Loh ya, asik. Sampai tidak percaya, besok kalau pulang, jeding sampean kasih kaca yang agak gede. Aduh saya diluk, tapi ngocohe. Mungkin dikontrol itu helm-helm itu.
Loh, sangat mungkin sampean itu saking akrabnya dengan punyaan sendiri, mungkin dicekal ditekuk barang itu, udah ketekan. Tidak hanya dipegang ditekuk, malah diajak diskusi. Itu loh. Kalau diajak diskusi pertanyaannya aneh-aneh. Le, awak umeniku menyelam menyulurup di ndile ngono barang kacau kabeh kacau. Sekali lagi di pesantren adab sampai adab masuk kamar kecil itu ada adabnya, ada aturannya. Loh, saking hebatnya. Saya tidak membicarakan. Nah, kalau yang masuk kamar kecil itu orangnya cewek, kira-kira setan yang ditugasi menggoda dia lanang apa enggak? Nah, makanya kubus wal khaba'is. Oh, perasa. Wes gak aku mau isin ngomong gak. Nek ngomong padha lanang kan gak gak Saya tidak mau porno, tapi sekedar ilmu saja. Di dalam Al-Quran beri makna saya, beri makna. As-sabil, sabil itu terjemahnya apa? Jalan. Coba, sabil artinya apa? Jalan, ada sabilillah, sabil khairi, kul hadhihi sabili. Maaf ya. Ini ngaji tafsir. Kecuali satu kata as-sabil di dalam Al-Quran maknanya bukan jalan bersama, tapi maaf ya, sabil ini punyaannya wanita itu. Ya masa gak ngerti ya. Oh, kon niku balik tak gak sih. Jadi Al-Quran membahasakan vagina itu dengan kata sabil. Di surah Abasa wa tawalla an ja'ul ama summas sabila yassara. Sabil ini maknanya karena sabil disebut jalannya keluar anak. Nah, itu ketika masih perawan jangan diajak dialog. Tak mene kaya sedeng meneh ya aja ngono gak oleh iku. Gak oleh. Sudah, terakhir untuk jawaban tadi itu siapapun boleh memilih madhab, tapi pilihlah madhab yang paling hati-hati, yang mendukung amal. Toleransi, jangan mencaci. Yang kedua, mari lambang mau apa? Enggak mari lambang. Oh iya, teman menyikapi teman. Iya benar. Ya. Ya. Mari lambang terus ya. Kayak lambang dhisik. Segitiga itu adalah instrumen agama dari Islam, ihsan, iman, Islam dan ihsan. Ini membentuk segitiga yang kuat. Orang tidak sekedar Islam tapi kokoh imannya, juga bagus perilakunya ihsan. Bintang di atas itu melambangkan cita-cita tinggi. Di Al-Quran ini biasa disebut Suraya ya. Orang-orang menyebutkan itu bintang Suraya, bintang yang cerah, yang ya, lambang cita-cita tinggi. Terus ada garis jalur ke bawah. Ini piranti menuju bintang yang digarap dari bawah.
nyambung dengan bola itu kebulatan tekad, himmah, istiqomahnya santri untuk mencapai bintang ini punya niat yang kuat, yang bulat, tekad bulat betul, sehingga pakai sayap kiri kanan ini untuk terbang melalui ilmunya menuju apa ini bintang. Jadi sayap-sayap itu lambang. Dulu saya ingat sayap yang sebelah kanan itu rengget-renggetnya itu 5 dan yang kiri itu 4, tidak sama antara kiri dan kanan, karena kita menggunakan dasar ini 9 tadi. Dulu saya masih punya lambangnya itu, dan sayap yang kanan itu kira mau itu rengget-renggetnya itu 5, yang kiri itu 4. Dulu enggak sama, pernah kami ditegur, oh gak bodoh. Selebihnya wallahu alam. Jadi garis gitu. Nah, di pondok kita mempunyai banyak teman, ada teman bagus, ikutilah. Ada teman sing ini lambene kaken ngomong akeh rono kunjung rono. Iki tinggalen nek. Gak usah dikoncoi. Bila perlu di pondok pesantren itu tidak usah berteman lah. Berteman 10 aja saya nyambangi 5 menit. 5 menit kasih terus. Berteman yang memanfaati, iso diskusi bareng iso. Nah nek ngejak ngobrol sampai suwe itu kartu ini iblis itu. Kita ini nanti rugi sendiri kalau menyikapi teman seperti itu. Lebih baik gak usah berteman. Ya berteman dengan buku itu saja, berteman dengan ilmu saja, tapi tanpa menyakiti, ditegur. Ada sebuah pondok pesantren yang melarang kunjung ke kamar. Saya setuju. Kamar ini keluarga ini dilarang kunjung ke situ karena dia ganggu. Ono arek sinau kono kunjung gini ngobrol. Ini sedang jihad mencari ilmu, mau terbang meraih bintang ini, duduk santai-santaian ini duduk. Jadi harus dipersiapkan betul sehingga disaring lah. Maaf, ada cerita tentang orang anak yang susah dinasehati, senengane iku koncoan yang enggak manfaati, nasihat susah banget, ngerumpi. Menurut data ya, sing sering ngerumpi itu santri lanang, santri wedok. Laki-laki, jare iki laki-laki loh, lanang. Aku percaya nek sing lanang kaken dolen, makane sing kaken sik ya. Ojo tersinggung ya. Pengamatan saya seluruh pondok pesantren tahfidz Al-Qur'an, putra putri itu yang paling sukses itu yang putri. Padahal putri ini 1 bulan dikurangi masa haid. Iya. 5 hari ada, 4 hari ada. Iya, tapi ternyata pengaturannya itu lebih mudah. Nah, laki-laki kan nggak pernah haid kan? Iya, kamu pernah haid enggak pernah kan? Ya. Tapi kenapa kok lebih? Ya soalnya kakek dolen, kakek umum ikmau ya itu. Kakek ngomong tadi. Coba sama lihat ke pesantren mana coba. Wis sudah ini putri sekian, lanang segini. Terus itu terus. Nah, seperti yang saya sampaikan perbandingan di Mesir dan di Jerman tadi. Nah, ini terus gini. Karena bapaknya iki pinter, orang filosof ya, orang ngerti. Anak sing bandel dikandani ojo koncoan iku. Pak, ini saya kan perlu berteman, Pak. Ini berteman kan baik gini. Iya, tapi bocah ini lo gak membawa manfaat. Tak percaya?
terus dijak ke kebunnya anggur. Kamu bawa keranjang ya, ini bapak sing metik buah anggur semua, ada yang bagus, ada yang gosok, ada yang apa. Ini kamu tempatkan di keranjang ini, silakan. Ya, oleh anak ini dipilih anggur yang bagus-bagus itu diletakkan di keranjang tadi, terus ada yang ada uletnya, ono sing bosok itu disingkirkan kini, dipetiki singkirkan kini. Bapaknya datang tanya, loh kok nggak dimasukkan keranjang semua? Nah, bapak ini gimana sih? Ini yang bagus-bagus kok pak. Lah ini ada ulernya ini ya, saya kasihkan sini. Lah masukkan semua kan dari satu. Lah kalau dimasak semua ini kan terus yang ular ini terus nulari yang anggur yang baik-baik ini. Oh gitu Tana. Oh gitu Tana. Mangkane bapak itu ngelarang awakmu. Ojo koncoan anggur bosok iki mundak ketularan. Oh. Sadar dia. Sadar. Akhirnya membuat syair, man yahtalif bi ma'syaril asrari, siapa yang berteman dengan orang-orang brengsek, halla bihi ma halla fis simari, akan terkena dampak seperti dampak buah anggur tadi. Nah itu maka untuk di pondok ini kita husnudzon, apik-apik, masing-masing menjaga diri, masing-masing mendukung kebaikan, masing-masing mendukung kegiatan mencari ilmu. Saya kira itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.